Shalom saudara, selamat bergabung dalam Air Hidup The Series. Tentunya kami akan selalu membawakan tema baru dan unik untuk Anda. Dan pasti selalu ada pesan baru dari Tuhan untuk hidup kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, kita tidak punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan dan firman-Nya. Ayo, jangan pernah berhenti berharap, karena tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Saksikan video ini sampai akhir dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam metanoia meno peripateo.
Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya Bunda Esther dalam channel Setetes Air Hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami masih beroleh kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, pengurapan-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, sebagai orang percaya, kita semua adalah calon mempelai Kristus. Saudaraku, ada salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai, yaitu dewasa. Ya, ketika seseorang belum dewasa, dia tidak akan bisa disebut sebagai calon mempelai. Ya, syarat utama dari seorang calon mempelai adalah dewasa. Saudara bisa lihat gambar di sebelah ya. Ketika masih baby, masih kanak-kanak, itu tidak bisa menjadi seorang mempelai. Ya, seorang mempelai itu harus yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, namanya mempelai-mempelaian, saudara. Ya, karena masih anak-anak. Saudara, bisakah seorang anak kecil disebut mempelai bila dia belum dewasa? Saudara lihat di gambar yang saya kasih cawang tanda merah, anak kecil, dia tidak bisa disebut mempelai karena masih kecil, masih belum ngerti apa-apa, ya. Tetapi mempelai itu adalah yang sudah dewasa, yang sudah dapat mengerti, yang sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang bisa menjadi mempelai, yang dewasa, bukan yang masih anak-anak. Saudaraku, semakin hari kita harus semakin dewasa dalam hal rohani. Sebab kalau masih kanak-kanak terus, kita akan mengalami kesulitan untuk naik ke level rohani yang lebih tinggi. Ya, saudara lihat di gambar yang ada di sebelah ini. Kalau anak-anak dia mau naik tangga, dia akan mengalami kesukaran, kesulitan. Mungkin bisa-bisa dia akan jatuh. Tapi kalau sudah dewasa, dia naik tangga satu persatu, dia bisa hati-hati karena sudah dewasa. Cara berpikirnya sudah beda dengan anak-anak. Anak-anak di bawah umur lagi, kalau naik tangga ini bahaya karena masih kecil, sulit untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kalau rohani kita levelnya masih anak-anak, kita akan mengalami kesulitan untuk mau bertumbuh lebih lagi kepada level rohani yang lebih tinggi lagi. Saudara bisa lihat gambar yang ada di samping ya. Berapa lama kita ke gereja itu tidak bisa merupakan indikator kedewasaan rohani kita. Ada yang sudah 20 tahun ke gereja, tapi grafik pertumbuhan rohaninya kalah dengan yang baru 10 tahun ke gereja. Bahkan ada yang yang baru 5 tahun ke gereja, grafik pertumbuhan rohaninya begitu meningkat. Ada yang sudah 30 tahun ke gereja, tapi grafik rohaninya masih rendah. Saudara, pertumbuhan rohani
naik level ke rohani yang lebih tinggi, itu tidak ditentukan dari berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, atau berapa lama kita sudah ke gereja. Itu tidak bisa dijadikan patokan, saudara. Tergantung dari orangnya masing-masing. Bagaimana dia berjuang untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam pertumbuhan rohaninya. Naik level terus, lebih hari lebih disempurnakan di dalam Tuhan. Saudara, saya akan berikan ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohaninya. Yang pertama, dilihat dari gaya atau cara atau pola hidupnya. Sekali lagi, yang pertama, ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohaninya bisa kita lihat dari pola atau cara atau gaya hidupnya. Masih pakai manusia duniawi atau sudah mengenakan manusia rohani. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Orang Kristen yang rohaninya belum dewasa di dalam Kristus, dia adalah masih manusia duniawi. Cara hidupnya, pola hidupnya, gaya hidupnya masih menggunakan manusia duniawi. Ini berarti orang Kristen yang belum bertumbuh rohaninya secara dewasa di dalam Kristus. Jadi pola hidup, gaya hidup, semua masih menggunakan manusia duniawi. Sebagaimana manusia duniawi hidup, demikianlah dia hidup. Yang kedua, sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa itu manusia duniawi. Kata duniawi dalam ayat ini menurut bahasa aslinya atau kata Yunaninya adalah sarkilos. Secara harafiah artinya kedagingan. Ya. Manusia duniawi adalah orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya. Hidupnya masih mengikuti pola dunia karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan jalan-jalannya. Orang Kristen yang hidupnya masih sarkilos, kedagingan, keduniawian, berarti belum dewasa dalam rohani. Saudaraku, kalau dalam kehidupan kita masih dipimpin oleh kedagingan kita, oleh keduniawian, sarkilos, berarti kita masih jauh dari bertumbuh secara dewasa ke arah Kristus. Yang kedua, ciri-ciri dewasa rohani bisa dibedakan atau dilihat dari jenis makanan yang dikonsumsi. 1 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya,
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, kalau masih bayi, masih anak-anak, hanya susu yang bisa diberikan, bukan makanan keras. Anak-anak kalau diberi makanan keras, pencernaannya akan rusak. Karena pencernaannya terganggu. Belum waktunya makan makanan keras, belum waktunya makan cabai, sudah dikasih cabai. Lah ini saudara, pencernaannya akan rusak, terganggu. Karena belum waktunya dikasih makanan keras. Hanya susu terus yang diberikan. Saudara, kalau mendengarkan khotbah, ya, dari konsumsi makanan bisa dilihat. Kalau mendengarkan khotbah, hanya yang senang didengar hanya yang tentang mujizat, yang tentang berkat. Tapi kalau ada khotbah tentang pertobatan, langsung memalingkan telinga. Karena khotbah tentang pertobatan itu adalah makanan keras. Saudara, bagi orang yang baru atau pertama kali mengenal Tuhan, itu harus diberikan susu, harus diberikan khotbah tentang berkat, tentang mujizat, supaya dia tahu bahwa Allah yang dikenalnya itu adalah Allah yang baik, yang selalu dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu perlu saudara, dikasih khotbah berkat, khotbah mujizat, itu perlu. Tapi apakah terus seperti itu? Tidak, harus bertumbuh terus secara dewasa sampai bisa menerima makanan keras, khotbah-khotbah yang mungkin tidak mengenakan bagi telinga, makanan keras, cabai, yang pedas, yang pahit, itu harus bisa diterima. Itu namanya berarti sudah dewasa dalam rohani. Dilihat dari jenis makanannya, susu atau makanan keras, itu sudah bisa dapat dilihat. Sudah dewasa rohani atau masih anak-anak. Ciri dewasa rohani yang ketiga, dapat membedakan mana yang benar karena panca inderanya sudah terlatih. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Saya ulang, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bahasa asli dari kata panca indera yang ada dalam ayat ini adalah aisterion. Bagian dari pikiran manusia yang berfungsi untuk menerima, memahami, dan menilai sesuatu. Sedangkan terlatih adalah gumnaso, dilatih dengan keras. Jadi, orang yang dewasa rohani dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar karena sudah terlatih dengan keras bagaimana cara menerima, memahami, dan menilai sesuatu. Saudara, kalau masih kanak-kanak tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar karena masih anak-anak. Pengertiannya masih belum
tinggi, saudara. Masih belum dalam. Jadi masih belum bisa bedakan mana yang benar, mana yang enggak kalau anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, panca inderanya sudah terlatih, dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Saudara, kalau masih kanak-kanak, kalau masih anak kecil, kalau masih belum dewasa dalam rohani, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Tidak bisa membedakan mana yang dosa dan mana yang tidak, mana yang dilarang oleh firman dan mana yang harus dilakukan. Itu kalau masih anak-anak, kalau masih kecil belum bisa membedakan, tidak bisa membedakan. Tapi kalau sudah dewasa, makanan keras yang dimakan, panca inderanya sudah terlatih, dilatih oleh firman Allah, maka akan bisa membedakan mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini ciri yang ketiga dari orang-orang yang sudah dewasa dalam rohaninya. Panca inderanya yang terlatih itu, karena dia sudah bisa makan makanan yang keras, maka dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang dosa, mana yang tidak dosa, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, ciri-ciri dewasa rohani yang keempat, tidak takluk kepada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Selama kita belum akil balik, artinya selama kita belum dewasa dalam rohani, kita takluk kepada roh-roh dunia. Takluk kepada roh-roh dunia. Takluk kepada keduniawian. Hidupnya masih takluk kepada keduniawian, saudara. Roh-roh dunia dalam bahasa aslinya adalah stoikeion. Artinya segala sesuatu yang berasal dari dunia atau keduniawian. Orang yang masih belum dewasa rohani, yang masih dalam level kanak-kanak rohani, hidupnya takluk kepada keduniawian. Jadi orang yang masih belum dewasa rohani itu masih tunduk kepada keduniawian. Saudara, berhati-hatilah ya. Kalau kita mau terus bertumbuh, terus naik level, bertumbuh di dalam Kristus, maka hidup kita tidak lagi tunduk kepada keduniawian atau roh-roh duniawi. Saudara, ciri-ciri dewasa rohani yang kelima, yaitu sudah layak menjadi ahli waris. Saya akan bacakan Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saudara, ahli waris itu adalah kleronomos, ya. Orang yang menerima warisan dengan hak sebagai anak, kleronomos, saudara. Ini ahli waris. Orang yang sudah dewasa rohaninya berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tetapi kalau masih belum akil balik, kalau masih kanak-kanak, tidak bisa dikatakan menjadi ahli waris
kerajaan surga, saudara. Warisan yang diterima oleh ahli waris kerajaan surga berbeda dengan warisan yang diterima oleh ahli waris yang ada di dunia ini. Warisan yang kita terima dari kerajaan sorga adalah tak terhitung berapa besar harta yang kita terima. Bapa kita di sorga adalah raja di atas segala raja, maha kaya raya. Tak terhitung berapa besar harta yang Bapa kita miliki. Oleh karena itu kejarlah terus kedewasaan rohani kita, agar kita menjadi akil balik dewasa dan layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Kalau kita menjadi ahli waris kerajaan surga, tidak ada satupun yang dapat menggugatnya, saudara. Karena kita adalah yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Bapa kita di sorga, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara, oleh karena itu, kejar saudara pertumbuhan rohani. Jangan mau kita menjadi anak-anak terus dalam bertumbuh dalam kerohanian kita. Jangan mau kita jadi level kanak-kanak terus dalam pertumbuhan rohani kita. Sudah waktunya untuk kita harus bertumbuh naik level, terus menjadi dewasa dalam pertumbuhan rohani. Jangan hanya maunya susu aja, tapi tidak bisa menerima makanan keras. Lalu kapan kita menjadi kuat? Kapan kita menjadi bertumbuh? Kapan kita bisa menjadi dewasa rohani? Kalau yang kita konsumsi hanya susu dan susu terus. Kita harus belajar makan makanan yang keras, supaya kita bisa terus bertumbuh menjadi dewasa dan kuat dalam rohani. Saudaraku sekalian, janganlah hidup kita dipimpin oleh roh-roh duniawi, oleh keduniawian. Kalau pola hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, cara kita berpikir masih berpatokan kepada keduniawian, itu berarti kita masih terus minum susu terus, karena kita masih anak-anak, saudara. Oleh karena itu, lewat firman Allah saat ini, marilah kita terus bersemangat. Semakin hari semakin naik level, semakin bertumbuh, sehingga pengiringan kita kepada Kristus itu tidak sia-sia, tetapi benar-benar. Kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun ke gereja, sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, maka rohani kita pun juga sudah semakin naik level. Jangan sampai kita sudah ke gereja berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun, mungkin sejak lahir, sejak bayi kita sudah diserahkan kepada Yesus, kita sudah menjadi Kristen, tetapi pertumbuhan rohani kita masih kanak-kanak. Mari saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita mau terus bertumbuh rohani kita di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah para pemirsa semuanya, Tuhan, setiap hari boleh terus bertumbuh secara dewasa dalam kerohaniannya, bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam metanoia menu peripateo. Amin.